Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya teman-teman televisi UMKM baik yang ada di website kita di televisiumkm.com maupun yang ada di channel YouTube kita Televisi UMKM. Kali ini bincang UMKM kita kedatangan tamu spesial. Ya, siapa lagi sih yang tidak kenal dengan Bapak Fasirun. Selamat Iya, siang. selamat siang Bu Dina. Baik, beliau sering muncul nih jika ada narasumber untuk mengadakan Edu UMKM ataupun beberapa pelatihan di beberapa komunitas UMKM. Pasti ada beliau. Pak Pasirun, pasti kita udah tahu beliau dari BJB dan kita kenal dengan sebagai pembinanya UMKM ya Bapak. Betul sekali. Baik, pada bincang UMKM ini Dina dan Pak Pasirun akan ngobrol banyak, ada tentang The Kios, ada juga tentang inklusi keuangan dan seperti apa sih BJB hadir di tengah-tengah UMKM gitu Pak. Dan Bapak selaku pimpinan UMKM apa aja gebrakan dan program kita ke depan seperti apa. Dan yang pertama ini saya mau nanya nih tentang inklusi keuangan. Tadi ngobrolnya di awal kita ada bocoran sedikit nih ada tentang inklusi keuangan dan hubungannya dengan UMKM seperti apa gitu. Ya, Baik, penjelasannya seperti apa Pak? oke. Sebelumnya saya akan melepas marker yang sebelumnya sudah melalui protokol kesehatan ya, untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama tentang Bank BJB sendiri ya, selaku Bank BUMD pemerintah Jawa Barat dan Banten, khusus untuk di UMKM, memang kita berharap bahwa peran serta BJB hadir ke masyarakat itu bukan hanya sebagai bank pemerintah daerah, tetapi juga ikut serta dalam pengembangan UMKM di dalamnya. Nah, untuk inklusi keuangan, kita mengharapkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perbankan itu jauh lebih baik. Apalagi di dalam kondisi saat ini, peran digitalisasi keuangan itu sangat dibutuhkan oleh UMKM. Ya. Kemudian jarak antara pengusaha UMKM dengan perbankan itu kita harapkan dengan bank terjun langsung atau ikut serta ke para pengusaha untuk mendekatkan sehingga kita bisa menjadi mitra yang sangat strategis untuk pengembangan usaha-usaha yang ada di UMKM. Nah, kebetulan saya ada di Bank BJB cabang Tangerang Selatan khususnya di UMKM. Jadi pola-pola dalam kemitraan ini yang kita mau kembangkan ke depan. Karena Tangsel sebagai penyangga Jakarta, kemudian yang kedua sebagai kebetulan banyak sekali perumahan ya yang ada di Tangsel dengan segala macam aktivitasnya otomatis akan menghasilkan UMKM ya. Nah, ini butuh kolaborasi bersama ya. Tidak hanya bank tetapi pemerintah daerah, pengusaha serta berbagai stakeholder agar yang namanya fungsi peningkatan UMKM jalan. Nah, untuk Bank BJB sendiri kita punya banyak fasilitas terhadap pembinaan UMKM, baik itu pembiayaan, pelatihan maupun networking yang kita miliki, business matching. Nanti kita akan lebih dalam lagi apa saja sih plan-plan ke depan dengan Bank BJB. Intinya inklusi keuangan ini agar masyarakat lebih mengenal perbankan jauh lebih baik ya, baik itu segi pelayanan ya, kemudian dari segi transaksional maupun saat ini terhadap digitalisasi sehingga masyarakat tidak sungkan untuk berhubungan dengan pihak perbankan. Mungkin seperti itu. Ya, pola-pola kemitraan seperti apa yang lebih spesifikasinya kalau berhubungan dengan UMKM sendiri? Seperti apa ya? Hmm. Oke, pertama saat ini kebetulan pemerintah mencanangkan atau mengeluarkan yang namanya produk KUR. Oke. Nah, KUR itu sendiri bisa kita bagi menjadi berbagai macam, sebenarnya ada 5 ya, tapi kalau untuk di Tangerang Selatan mungkin lebih mengenanya ada 3 produk ya. Yang pertama adalah KUR super mikro, kemudian KUR mikro dan KUR kecil. Untuk KUR super mikro ini kebetulan sampai dengan limit 10 juta ya, kebetulan ada sedikit bunganya 6% efektif ya per tahun. Kemudian tanpa dibutuhkan jaminan tambahan. Namun para pengusaha UMKM ya minimal itu 6 bulan berusaha. Andai kata pun tidak belum, minimal dia sudah harus memiliki naungan komunitas pembinaan atau dibina sendiri oleh kami dari Bank BJB. Intinya bahwa Bank BJB ikut hadir di tengah masyarakat dalam kondisi pandemi seperti ini
bisa memberikan solusi. Yang kedua, kalau untuk kur kecil, kur mikro itu sampai dengan 50 juta ya, tetap bunganya 6%, mengenai agunan tambahan itu fleksibel lah ya. Kemudian yang kur kecil itu sampai dengan 500 juta, bunganya tetap 6% efektif. Nah, di BJB cabang Tangerang Selatan sebenarnya penerima kur juga sudah cukup banyak. Ya, artinya sudah kita melihat. Namun ada beberapa juga yang ini buat sebagai edukasi ya buat para pengusaha UMKM, pastikan saja kembali satu itu usahanya dulu. Usahanya memiliki market apa enggak? Ya, omsetnya stabil apa tidak? Sehingga kita bisa bekerja sama untuk mengetahui apa saja yang bisa kita perbaiki. Jadi jangan sampai kita memberikan orang itu hanya memberikan biaya karena terlalu dangkal. Kita harus mampu menciptakan satu peluang, yang kedua manajemen usaha finansialnya harus bagus ya, sehingga nasabah itu membutuhkan pinjaman betul-betul sesuai dengan kebutuhannya ya, kemudian jumlahnya juga sesuai, dan target dia untuk manajemen usahanya jelas. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa saya terima kur ini bantuan semena-mena. Nah, makanya TV UMKM ini saya lihat Mas Ada, Mbak Dina dan tim salah satunya melakukan edukasi. Nah, buat para pemirsa UMKM, pastikan teman-teman juga harus mengetahui ya, mau ngapain dengan usahanya. Minimal ada catatan keuangan, harus. Minimal ada catatan keuangan dalam artian yang bisa dia ya pertanggungjawabkan lah ya. Ya, mau catatan oret-oretan juga nggak apa-apa, nanti kita tinggal bantu lah agar bisa lebih rapi seperti itu. Nah, selain kur, kita pun memiliki yang namanya pelatihan. Pelatihan di mana ini dikoordinasikan dengan pengembangan masyarakat ekonomi terpadu, yakni PESAT. Kita ada di semua wilayah, tapi di kami sendiri juga memang ada marketing dan ada bagian cash pick up kami yang memang membina UMKM. Nah, mungkin di depan saya contohnya Gerai Lengkong. Gerai Lengkong saya lihat cukup bagus untuk sebagai pusat oleh-oleh Tangsel. Nah, ini saya support. Ada juga GET, ada juga tadi teman-teman di UCTS ya, sama di PEPI ataupun ASIPA. Nah, ini kan salah satu bentuk binaan. Jadi jangan melihat bank quote and quote hanya karena mau pinjam uang. Jauh ke sana, kita harus melakukan pembinaan terhadap UMKM. Tapi di sini pada intinya UMKM yang menjadi binaan BJB ini sendiri harus ikut sebuah komunitas, bukan personnya. Kita ada pilihan dua. Kalau saya saran yang masih baru ya, belum pernah punya pengalaman, mohon maaf, dalam kondisi pandemi terkena imbas PHK tiba-tiba menjadi UMKM, karena ada juga nih. Itu kan mahal itu biayanya. Mending gabung aja dalam komunitas, jauh lebih mudah. Jadi resiko-resiko gagalnya jauh lebih kecil dibandingkan harus survival sendiri. Seperti itu. Kami sarankan bergabunglah dengan komunitas yang dia sukai, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Tangerang Selatan ini lumayan banyak komunitas Bapak ya. Nah, komunitasnya hanya ada yang aktif secara online pun hanya banyak gitu. Nah, seperti apa kita dari BJB sendiri memilah UMKM yang tergabung di komunitas ini yang ayo kan kita tarik untuk jadi binaan, nanti akan kita ikuti pelatihan segala macam seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau saya hanya menyediakan saja dan hanya sebagai booster saja, itu kembali kepada komunitasnya. Jadi apa yang dibutuhkan dari Bank BJB? Kalau memang sudah ada klasifikasi yang cocok untuk pembinaan, pasti kita kasih pembiayaan lah. Tapi kalau misalnya mereka masih pelatihan, kita support pelatihannya. Kalau mereka masih membutuhkan manajemen keuangan segala macam, ya berarti kita harus bantu manajemen keuangan. Perlu diingat bahwa Bank BJB juga tidak hanya di komunitas. Kami juga itu membantu pedagang pasar tradisional yang ada di pasar tradisional di Tangsel untuk melek ya, paham betul tentang digitalisasi. Salah satunya adalah BJB Digi, kita punya mobile banking Bank BJB ya, sama kita punya QRIS, di mana QRIS kami ini adalah sangat bagus ya, yakni dalam temanya itu unggul, pertama universal, ya gampang, untung dan langsung. Nah, artinya unggul kenapa? Universal, bisa menerima semua uang elektronik ya dengan menggunakan QRIS Bank BJB. Kemudian dia gampang karena mudah untuk diakses, tinggal QR payment. Nanti yang punya BJB Digi silakan buka, atau yang sudah punya rekening BJB silakan download di
Google Store dan Play Store. Nah, mudahlah untuk bertransaksi. Kemudian kita juga untung. Kenapa untung? Karena MDR-nya alhamdulillah sampai saat ini 0%. Ya, kemudian langsung artinya apa? Kalau menggunakan QRIS Bank BJB, ada transaksional hari itu juga diterima. Dalam artian detik yang sama, ya, tanpa jeda. Jadi real time. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Nah, kebetulan juga nanti kita ada dengan The Kios, ya. The Kios ini salah satu mitra dari PT Digital UMKM Indonesia, di mana kita mensupport dari pembuatan minimarket modern. Boleh menggunakan dana pribadi, mandiri, atau kumpulan koperasi atau apa, atau dengan melakukan pinjaman di Bank BJB dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, kebetulan kemarin kita sempat membahas dengan koperasi PKK Tangsel untuk membuat The Kios, insya Allah, ya, di pertengahan Maret, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project di mana pola-pola ini nanti kita akan sinergikan lah. Nah, konsepnya seperti apa, ya, nanti kita bisa perbincangkan seperti itu. Oke, ini lebih menarik lagi nih yang Dekios, boleh dispesifikasikan lagi penjelasannya. Ini teman-teman belum paham ini Dekios ini bentuknya seperti apa gitu, terus mau ikut menjadi, misalnya saya nih pengen ikut Dekios, itu langkah saya harus seperti apa gitu. Oke, pertama ada dua, ya. Pertama saya kenalkan The Kios. Kebetulan The Kios ini dari PT DUI kerjasama dengan Bank BJB Cabang Tangerang Selatan. Yang pertama adalah kalau misalnya mau pengen buka usaha sama yang statusnya sudah punya usaha sembako. Karena ini statusnya minimarket semi modern. Hanya saja kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha minimarket, usaha kelontongan masih agak, mohon maaf, tidak termanage dengan baik dengan menggunakan The Kios. Satu, digitalisasinya ada, ya. Kemudian yang kedua, barang-barang didisplay dengan baik. Kemudian transaksionalnya tercatat. Di samping itu bisa menjual untuk di luar barang-barang. Contohnya pulsa, ya, token listrik, tiket pesawat. Nah, dan semuanya datanya terregister. Ya, untuk yang baru itu boleh menggunakan dana mandiri. Misalnya contoh punya uang pensiunan atau uang dari hasil PHK atau tabungan, ya. Bingung mau usaha apa? Mungkin silakan mengakses The Kios, ya. Artinya apa? Mau bikin minimarket cukup sediakan tempat 2 kali 3 meter, ya, dicat putih, kasih lampu, ya. Tapi pastikan saja tempat usaha bapak-bapak atau ibu-ibu itu strategis lah, karena nggak mungkin ditaruh di tengah gunung, nggak ada yang beli kan. Karena ini menggunakan, atau bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk sebagai distributor. Contohnya begini, Bapak Ibu lihat di warung-warung kecil sudah punya warung-warung kecil dekat dengan tempat Bapak, ya. Nah, lihat harganya. Kebetulan harganya ini bisa bersaing dengan yang toko modern merah maupun biru. Saya nggak boleh sebut nama. Nah, itu harganya bersaing. Jadi bisa sebagai distributor terhadap warung-warung kecil yang ada di komplek atau perumahan. Nanti disesuaikan aja dengan kapasitasnya. Kebetulan dia punya paket lengkap 40 juta, 25 juta, atau paket tambahan. Nah, ini sebuah peluang bisnis yang ditawarkan juga oleh Bank BJB kerjasama dengan The Kios, tentu melalui tahapan juga survei terlebih dahulu, karena akan dilihat bagaimana marketnya, jarak antara antara pemilik toko dengan yang lainnya, karena kita disupport juga, mereka juga disupport dari distributor. Dari pabrik, seperti itu. Untuk keunggulan ataupun tentang harga produknya sendiri seperti apa? Harga murah. Saya pastikan murah, kemudian fleksibel. Contoh, tetangga menjual produk A, harganya 3.500. Harga modalnya 1.500. Kemudian ada harga rekomendasi di situ ditulisnya 3.200. 3.500 sama 3.200 kan lebih murah di kita. Tapi kita lihat 3.500 aja laku, saya naikin dikit lah. Jadi 3.300. Boleh. Atau di luaran harga misalnya 4.000. Di kita harga rekomendasi sama 4.000. Modalnya 3.000 perak. Kita turunin menjadi 3.500. Masih untung 500 perak kan? Nah, itu bisa di-adjust. Jadi
Anda punya usaha sendiri, harga fleksibel karena dia punya nilai nilai belinya juga, modalnya murah. Ya, yang kedua, ini tidak pakai franchise. Tidak ada biaya franchise. Jadi murni terhadap produknya, ya murni terhadap perlengkapan tokonya. Nah, saya sarankan agar tempat tokonya milik sendiri. Oke. Nanti kalau sewa kan Sudah malah berbiaya jadi lagi. berbiaya lagi. Oke. Dan yang terpenting adalah teman-teman semua UMKM harus punya tabungan BJB pastinya. Saya sarankan seperti Oke. itu untuk memudahkan aksesibilitas. Oke, Ya. siap. Ini menarik ini. Sekarang saya mau berbincang sebagai pembinanya UMKM ini. Pak Fasirun sendiri melihat UMKM yang ada di Tangsel ini sendiri seperti apa nih, Pak? Seru Oke. dalam artian kata semuanya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Iya. Nah, itu bagus. Mungkin ada perbandingan, bukan kita membandingkan ya, mungkin ada perbandingan dengan kota sebelah atau seperti apa kemajuannya, promosinya, atau mungkin sudah sejauh mana nih Tangsel gitu. Sementara Bapak sendiri punya banyak plan dan program gitu. Apa yang akan kita angkat? Kalau saya lihat memang satu di UMKM sendiri di Tangsel itu seru. Ya makanya saya bilang BJB salah satu bagian lah Oke. di Tangsel. Ya, Pemda juga saya berharap bisa ke UMKM ya dengan segala wewenang yang dimiliki ya. Cuman saya lihat kita boleh petakan ya secara menyeluruh. Kita punya namanya Gerai Lengkong, pusat oleh-oleh Tangsel. Mungkin di sana bisa kita support. Itu contoh satu. Satu, Ya. ada GET, ada TV UMKM. Luar biasa nih Pak Ada, Pak Maltus, UMKM naik kelas ya Pak ya. Ya, jadi UMKM naik kelas ini Pak Maltus sama Pak Ada ini luar biasa. Membuat TV UMKM. Makanya saya bilang saya harus support. Kenapa? Karena kita harus punya media. Oke. Corong. Belum lagi kita bicara forum UMKM. Nah, itu kan di sana ada diplomasi di sana. Ada strategical thinking yang harus dimiliki para UMKM. Harus dibicarakan dari segi. Tapi jauh dari situ, memang setiap komunitas ini harus punya garis sama ruh prinsipil. Oke. Jadi jangan sampai kemana-mana, entah mau kemana. Iya, nggak fokus. Nggak fokus. Oke. Nah, salah satu UMKM kuncinya itu fokus. Oke. Mengenai namanya berkibar, orang-orangnya saya pastilah, orang-orangnya pasti itu juga kok. Ada di sini, ada di sana, ada di sini. Yang penting kalau buat pengusaha itu omsetnya naik. Iya. Iya dong. Ha. Omsetnya naik, tapi cara membuat omsetnya naik macam-macam metodenya. Ya. Nah, Ada masukan mungkin dari pembina UMKM kita gimana caranya? kalau saya jangan berhenti untuk jualan. Oke. Dengan semua dari semua banyak saluran ya. Iya. Mau itu online, Oke. mau lewat TV, Semua. Oke. mau pameran, mau apa. Dan mereka harus yakin. Jadi yakin bukan dalam arti kata yakin ego, bukan. Yakin terukur. Oke. By produknya, oh memang punya saya ada izinnya, PIRT-nya ya maksudnya. Kemudian kemasannya oke, harganya bagus, enak untuk. Jadi yang namanya price, produk itu sudah selesai urusannya. Yang kita bicara tinggal yang terakhir, market. Nah, market itu kita harus kerjasama. Kerjasama dalam arti kata apa? Saya bangga loh minum lemon madu Bilal. Why? Saya bangga bukan karena saya kasihan ini UMKM, bukan. Manusia biasa aja, enak kok produknya. Kemasannya juga oke, mudah saya bawa kemana-mana, menyehatkan pula. Jadi jangan sampai kita bicara UMKM itu bicara soal kasihan atau dibantu melulu, jangan. Tapi kita menciptakan entrepreneur. Karena gini, kalau kita bicara entrepreneur itu namanya bicara soal jiwa. Entrepreneur itu kita bicara punya jiwa kewirausahaan enggak? Sedangkan menjadi seorang wirausaha itu pada dasarnya dia memiliki tujuan. Jadi pengusaha itu jangan ikut-ikutan. Boleh awalnya ikut-ikutan, tetapi memiliki prinsip saya harus mau ngapain dengan usaha saya. Pernah lihat Milo Es kepal, Yes. cappuccino cincau, apalagi? Banyak. Coba sebutin dulu yang belakang-belakang. Ayo kru bantu saya. Naon? Es kepal, es Milo cincau yang ini ya banyak. Yang tren-tren dulu. Yang ini. Boba, apa lain? Tahu bulat. Itu semua kan ada loh. Yang dulu dari boba, tahu bulat, memang dia mengikuti selera pasar. Ada yang spesialis begitu. Iya.
Tapi memang dia harus juga cepat melakukan perubahan. Nah, teman-teman kuat nggak? Iya benar. Teman-teman kuat nggak? Kalau kuat ya udah spesialis sih mengikuti Tren. tren. Iya. Ada. Jangan salah, ada. Apakah mau fokus dengan produk kita sendiri aja dulu? Oh ya. Atau mau mengikuti khusus tren nanti berubah lagi jika Iya, ada jangan salah loh. perubahan? Reseller kadang-kadang lebih kaya daripada yang punya produk. Aduh itu ya. Karena kenapa? Reseller itu menerima semua produk. Oke. Itu kan distributor channeling aja. Benar kan? Contoh saya toko elektronik nih. Apa saya jual satu produk? Kan enggak. Mana aja, yang penting laku. Itu jiwa marketingnya kita. Itu usaha kita. Itu entrepreneur kita. Nah, tapi kan kadang-kadang entrepreneur ini pengennya murah. Biar murah, bapak yang buat produksi, bapak yang packing, Iya benar. bapak yang kemas, bapak yang jualan juga. Kan biar murah. Ya dong? Iya, Nah, ini yang kita ciptakan. Itu yang kita ciptakan. Tapi namanya juga hidup, tidak semuanya sukses. Iya. Andai kata ada sukses, ya butuh waktu. Iya. Nah, BJB hadir apakah dalam tempo pelatihan, tempo pengembangan, bahkan untuk menuju kemandirian. Kalau sudah mandiri, saya sudah lega. Mau pinjam di bank manapun juga, mau bersinergi dengan siapapun juga, monggo. Berarti Bapak sudah sukses. Itu sudah pilihan. Kalau nggak bagus di saya, ke tempat lain lebih bagus, ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah punya nilai di hati pengusaha tersebut, pernah membuat dia jauh lebih sukses. Tuh. Tapi alangkah bagusnya tetap di BJB. Gitu. Mantap, iya dong, harus. Mantap, luar biasa nih. Gitu. Oke, satu lagi nih menjadi pertanyaan saya, pengklasifikasiannya gitu UMKM. Tadi ada yang kecil, mikro, terus ada tadi mau memperkenalkan yang kur tadi, mungkin lebih dibahas lagi. Oke. Menjadi sebuah pencerahan nih bagi teman-teman. Iya. Kalau sebenarnya kalau kur super mikro itu kan 10, kalau yang kur mikro itu sampai 50, kemudian kur kecil sampai 500 juta. Itu kembali terhadap cuman besarannya saja, usahanya. Jadi prinsip perbankan itu kan cuman 5C. Nah, pertama itu karakter. Karakter itu pastikan dulu kita punya SLIK ya, atau mungkin dikenal dulu namanya BI checking. Jadi kalau pinjamannya dulu agak masalah, mohon izin ini saya kasih tahu di dalam dalam TV. Berarti ini ya. Ini harus menjadi catatan di garis bawah nih. Sebaiknya gitu. Ini yang pertama. Sebaiknya gitu. Gini, kalau kita punya masa lalu buruk, selesaikan dulu lah. Ya, karena itu penting ya. Bagaimana kita mau bicara uang ratusan juta kalau utang kopi aja belum dibayar. Ya, itu kan karakter. Saya bilang. Nah, yang kedua, karena karakter ini tercermin dari kita punya masa lalu. Memang masa lalu kita dulu mungkin tidak bagus-bagus amat, tapi minimal satu, kita bertanggung jawab. Kalau kita sekarang punya duit, kita BI checking sendiri boleh kok. Atau SLIK sendiri boleh. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Nah, artinya salah satu SOP lah. Yang kedua, kita bicara tentang kapabilitas. Nah, kemampuannya bagaimana? Kemampuan dalam arti kata kemampuan membayar. Nah, kemampuan bayar ini semuanya tergantung dari omset. Artinya tadi balik lagi ke permasalahan catatan keuangan, artinya kita nanti BJB bisa melihat juga ya track recordnya seperti apa gitu. Nomor satu market. Ini. Kalau bicara omset itu market. Oke, marketnya. Berapa banyak pelanggan kita? Oke. Nah, itu yang saya selalu tanya sama pelanggan. Pelanggannya apa? Pak, saya kekurangannya begini. Ya sudah, kita harus lakukan apa biar omsetnya naik. Nah, coba lakuin ini, ya kita supportnya ini. Nah, itu makanya dalam pelatihan itu kita nggak bosan-bosan gunakan semua jalur buat mereka meningkatkan omset. Oke, baik secara online maupun secara offline. Ya, kemudian ada karakter, capability. Kemudian kita ada juga yang namanya kolateral terakhir lah ya. Capital kalau saya pikir modal, saya juga tidak terlalu banyak bicara. Tapi yang jauh penting sekarang adalah condition of economy. Condition of economy, kalau mengenai kolateral, jaminan sudah bisa diselesaikan lewat kur ya. Tetapi condition of economy sekarang kan lagi pandemi. Nah, bisa nggak survive? Survive dalam arti kata mampu mencari celah yang konkret dalam kondisi begini, yang mungkin dulu offline sekarang jadi online. Mungkin yang dulu mohon maaf jualannya biasa-biasa saja, ya sekarang harus partan.
ya dong. Dulu yang misalnya soft selling ya anggot-anggotan, ya sekarang mungkin hard selling, dibanyakin. Mungkin yang dulu tidak pernah ikut komunitas gitu. Yang dulu memang single fighter, mungkin sekarang butuh kerjasama. Nah ini sebuah pola ya. Kalau bank pada dasarnya saya pikir semua support lah, Oke. karena salah satu fungsi bank juga membantu pergerakan perekonomian di daerah ya. Kita juga kasih stimulus tuh ya. Kami pun di bank-bank tradisional alhamdulillah menyalurkan kur hampir setiap hari itu ada ya. Jadi mereka pun, karena mereka kan di pasar tradisional itu khususnya yang usaha hasil bumi ya, sembako dan segala macam, itu lebih survive. Iya. Benar dong? Iya benar. Benar. Nah, ini saya selalu mempertahankan. Kebetulan saya 17 tahun membina UMKM, termasuk di dalamnya pasar tradisional cukup bagus. Minimal bank hadir untuk meminimalisasi terjadinya rentenir. Ya, bunganya mungkin besar. Sekaligus menciptakan mereka digital dan sekaligus mereka melek finansial. Iya, melek finansial. Manajemen dengan menggunakan QRIS Bank BJB dan BJB Digi sebenarnya omsetnya sudah bisa kelihatan kok. Dan dia belanja lewat BJB Digi, pengeluarannya kelihatan. Jadi menunya itu cukup kelihatan, balance sheet-nya itu kelihatan. Berapa hari ini saya keluar, berapa hari ini duit saya masuk. Seperti itu. Oke, mantap, Ya. luar biasa. Baik, satu lagi nih pertanyaan. Untuk saat ini, apakah ada contoh sudah kerjasama seperti tadi sudah jelaskan ada Gara Lengkong ya? Nah, mungkin apakah ada dengan yang lain atau Bank BI ataupun Smesco atau segala macamnya yang berbau dengan UMKM sendiri untuk sebagai BJB yang menjembatani UMKM gitu? Ya, oke. Beberapa agenda yang kita akan mau bahas, insya Allah tanggal 3 Maret besok kita ada pameran dengan booth binaan Bank BJB sebagai produk unggulan ya, dengan Bank Indonesia wilayah Banten. Kemudian juga nanti insya Allah kita kerjasamakan koperasi PKK dengan GET untuk The Kios, sekaligus bagaimana kita melihat pengembangan digitalisasi usaha. Oke. Nah, saya juga minta masukan beberapa kerjasama ya. UCTS juga nanti ya, cobalah pelatihan kita support ya, agar jauh lebih maju lah. Karena saya lihat juga para pengusaha UMKM butuh banget pelatihan PIRT. Iya. Nanti saya juga akan coba. Sebenarnya saya atur waktu lagi dengan Pak Deden ya, untuk PIRT di Tangsel ini jauh lebih banyak yang menerima ya. Tapi jangan cuma PIRT-nya doang dicari tapi omsetnya nggak naik-naik. Oke. Jadi jangan sampai mubazir. Pastikan usahanya bagus, PIRT sebagai booster, pendorong. Legalitas pokoknya. Ya, legalitas. Jadi menurut pendapat Bapak sendiri nih, sejauh ini kan sudah banyak ketemu dengan para UMKM ini. Nah, legalitasnya seperti apa nih Pak? Karena ada yang benar-benar pengen maju, sementara mereka banyak mentoknya di legalitas. Nah, sementara yang udah maju, udah punya legalitas lengkap, udah maju-maju terus, akhirnya yang dimajukan yang ini terus, yang ini terus. Ini gimana nih kesempatan ini? ya itu kembali kepada personal ya. Oke. Satu, kembali pada personal melihat peluang. Ya, kalau misalnya kita bicara kerjasama, otomatis pasti legalitas Nomor satu. ya Diutamakan ya. diutamakan kerjasama dengan siapapun ya. Dalam arti mau tanda tangan kontrak, pembayaran transaksional, ditanyakan legalitasnya ada nggak. Begitu juga dengan kita berhubungan dengan pihak lain. Beda halnya kita jualan di pinggir jalan, ya kan? Pinggir jalan gelar tiker, gelar meja, bagus, enak, urusan selesai. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan badan, berhubungan dengan kontrak, biasa ditanya punya legalitas. Sebenarnya mudah. Kebetulan juga saya seorang pengusaha juga ya, kebetulan di rumah ya. Mulai minta masukan ini berarti dari sekali itu pembinaan kayak gitu. Pertama saya memulai saya paralel. Market saya cari. Karena saya berhubungan dengan rumah sakit, sekolah, mereka pasti butuh legalitas. Ya dong? Iya benar. Legalitas itu 5 menit, ada Mas Ada bikin NIB, bikin IWKM. Lalu persoalannya di mana? Udah legal. Tinggal produk kita biar kuat. Kalau misalnya makanan, minuman, ada PIRT aja dulu. Halal, PIRT biasanya. Ya, halal sekarang kan tidak terlalu bagaimana, tapi tetap harus diurus ya. PIRT aja dulu. Ya halal, ya cantumkan aja dulu yang terbaik lah, ya. Tapi minimal tidak merendahkan niat Bapak Ibu untuk jualan. Ya. Nah, itu dulu dimulai. Ciptakan omset, satu sisi legalitas diperbaiki.
berjalan. Jangan sudah sibuk habis waktu di Legalitas. legalitas, peluang nggak ditangkap. Oke. Peluang nggak ditangkap. Ya. Ini sebenarnya jangan sampai juga jadi alasan. Omsetnya nggak bagus, salahin PIRT-nya. Paham ya Pak? Nah, posisi Bapak yang saya nasihatin. Jadi jangan sampai kita punya omsetnya nggak bagus, kita menyalahkan di luar dari itu. Ya, makanya paralel saja. Ya, bahkan sekarang bikin CV pun gampang. Mudah. Ya, PIRT alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita cari solusinya. Mungkin tidak semua pengusaha tangsa dapat PIRT saat itu juga, bertahap lah ya. Iya benar. Saya pikir Karena mentoknya di sana para UMKM ini, ketika mereka mau berkembang atau mengembangkan sayap, misalnya masuk ke e-commerce ya, yang ditanya PIRT ataupun legalitas lah, semacam seperti itu. saya pikir juga tidak banyak legalitas yang dibutuhkan kok. PIRT yang pertama. Cuman PIRT kan PIRT dan halal biasanya. dan halal biasanya. Iya, halal halal biasanya biasanya. kalau sudah konsumsi banyak ya, tapi memang itu penting. Dan packaging juga. Dan packaging, kalau packaging sih sudah banyak lah di media sosial atau di e-commerce yang menjual packaging. Nah, persoalannya adalah kita bicaranya sekarang dalam kondisi begini, kita harus lebih banyak berpikir gimana konsumen itu lebih tertarik dengan produk kita. Makanya penjual secara digital, insya Allah tanggal 2 Maret besok, kebetulan Bank Indonesia mengadakan pelatihan webinar. Mohon kiranya bapak-bapak ibu-ibu untuk sukses webinar di era digital ini bisa mengikuti ya. Kebetulan saya sudah share di status saya hari ini, mungkin TV UMKM bisa bantu, tolong di-sharekan Pak, karena ini sekaligus untuk membina UMKM dari Bank Indonesia Kanwil wilayah Banten ya, jadi biar bisa bantu terhadap pengembangan UMKM ke depan. Oke, mantap ini. Teman-teman untuk mengikuti webinar boleh melihat informasi di bawah ini seperti apa nanti, atau kita akan berikan flyer di terakhir acara ini nanti siapa teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam webinar yang diadakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia wilayah Banten. Wilayah Banten. Oke, minta trik dan saran-sarannya sedikit dong Pak Pasirun untuk UMKM yang masih pela ini seperti apa, karena kebanyakan jujur yang tiba-tiba menjadi UMKM ini ketika mereka meskipun baru mereka mau menseriuskan produk mereka, itu langkah apa yang mereka harus ambil gitu? Oke, kalau saya sih pertama ya, ini secara nekat dulu ya. Ya, secara nekat dulu, prinsip orang bodoh. Kadang-kadang orang bodoh diperlukan Pak ya. Karena kebanyakan analisa juga nggak jalan usaha. Kalau prinsip saya sebenarnya yang sederhana, persedikit berpikir, perbanyak action aja. Karena di era globalisasi sekarang atau di era digital sekarang, semuanya itu mudah. Cuman kadang-kadang kita tidak konsisten, mudah menyerah, dan kita tidak kreatif. Ya, dan kita tidak kreatif. Nah, jadi kreativitas itu memang dibutuhkan. Tapi kalau jangka panjang, saya pikir untuk pemula memang bisnis metode kanvas itu penting, nomor satu ya. Yang kedua, manajemen keuangan. Kadang-kadang kita lupa, punya omset sedikit, tiba-tiba besok sudah jadi OKB, pasang status di TikTok. Nah, itu salah juga. Baru kayak sebentar. Itu aja mumpung Pak ya, belum ketemu ruginya ya. Oleh karena itu pertama sih bisnis modal kanvas betul-betul diterapkan, kemudian manajemen finansial. Jadi sikap hidup hemat, ya pokoknya standar-standar orang dagang dulu lah. Ya, cuma sekarang berbeda saja. Ya, pastikan kita memiliki finansial yang bagus manajemennya. Artinya apa? Gaya hidup seorang pengusaha itu harus dimulai dari hemat dan efisien. Bukan kikir ya, hemat dan efisien. Beda. Catat ya. Catat hemat dan teman-teman. efisien. Hemat dan efisien. Nah, karena di dalam kondisi pandemi saat ini yang bisa survive itu adalah yang menerapkan itu sebelum pandemi. Ya, jadi dia memiliki saving cost lah. Punya saving tabungan yang cukup bagus ya, sehingga pada saat terjadi pandemi dia masih bisa bertahan. Nah, di pandemi ini kan mengajarkan kita untuk sabar dan hemat. Nanti andai kata pandemi sudah nggak selesai ya harus biasa. Ini buat para pengusaha, buat para pembeli belanja, biar perekonomian kita juga berputar. Kalau nggak ada yang belanja, semua hemat, bahaya, tutup toko semua. Belanja yang pastikan adalah produk UMKM.
Ya, kalau kata Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, belanja itu bagian dari bela negara. Bela beli produk sendiri. Ya, bela beli produk sendiri, produk temen lah ya. Ya. Asal jangan, nggak tahu kalau produk mantan boleh apa enggak. Ya, maksud saya pastikan kita membeli produk UMKM. Artinya yang memang bagus. Belanjalah sebanyak-banyaknya ya untuk produk UMKM karena mereka itu survival di sana. Ya, jadi jangan sampai kita tidak belanja. Siapa yang belanja? Buat orang-orang yang memiliki kehidupan lebih baik, punya penghasilan yang bagus. Belanja kepada produk UMKM di sekitarnya. Utamakan dulu di sekitarnya. Kalau tinggal di Tangsel ya di Tangsel. Ya, mau butuh oleh-oleh ke Gerai Lengkong, mau butuh pembinaan kemana, mau butuh apa kemana gitu. Sehingga kita berdikari, ya, duitnya orang Tangsel, larinya juga di Tangsel. Otomatis PAD kita pendapatan asli daerah buat Tangsel. Nah, seperti itu konsep sederhananya, ya. Tadi sudah sampai mana nih? Sampai tips ya. Jadi saya metode kanvas, kemudian buat para pengusaha pemula finansial manajemennya dirapikan. Saya pikir dua hal itu sudah cukup. Ya, jangan terlalu banyak nanti pusing ya, masih mulai aja udah pusing gimana mau action. Tapi kalau mau belagak sederhananya, sedikit berpikir ya, 10% aja berpikir ya. Rancang, besok jualan. Perbanyak jualan. Kenapa? Kalau itu tidak pernah dilakukan, kita nggak akan menemukan kegagalan. Karena saya ngomong prinsip kesuksesan itu saya berasal dari bagaimana dia survive dari masalah. Ada masalah, cari jalan keluar, happy. Jadi happy problem. Tahu happy problem kan Pak? Semakin ada problem, kita harus semakin happy. Paham gak ini? Wah, saya jadi motivator. Kalau ada masalah sama diri kita, kita harus happy. Kenapa? Karena kita mau naik kelas. Karena nggak mungkin kita menyelesaikan persoalan pada persoalan yang sama. Masalahnya apa coba saya tanya? Masalah saya nggak ada duit. Besok lu bisa cari duit. Persoalannya selesai kan? Nggak mungkin muncul lagi, nggak ada duit lagi. Nggak mungkin, karena sudah diselesaikan. Besok jualan saya nggak laku. Oh, saya ketemu caranya. Cara pertama. Nggak laku lagi, saya nggak mungkin pakai cara yang lama. Karena cara yang lama pasti ya nggak laku. Bikin lagi cara lagi. Nah, jadi problem itu membuat kita jauh lebih maju. Jangan berpikir, saya ada problem Pak. Lalu masalahnya dengan saya apa? Itu ya. Nah, jadi pastikan semua problem itu membuat kita jauh lebih maju. TV UMKM saya pikir dulu problemnya apa ruangan, tapi saya nggak berkunjung 2 minggu yang lalu ya. Jauh lebih bagus. Berarti kan problemnya diselesaikan dengan baik. Secara perlahan itu penting. Penting apa? Pelan tapi pasti nggak apa-apa. Daripada cepat nggak pasti-pasti, ya kan? Nah, itu yang penting dalam kondisi saat ini. Oke. Ya. Sekarang kita berbicara tentang mungkin Bapak sudah melihat ya seperti apa perkembangan UMKM yang ada di semua baik di Kabupaten Tangerang ataupun di Kota Tangerang sendiri maupun di provinsi sendiri seperti apa perkembangan UMKM ini jika dibandingkan dengan yang di Tangsel Pak gitu. Sebagai motivasi kita nih gitu. Tangsel tidak kalah menarik sih. Tidak kalah menarik. Saya pikir hanya tinggal kita promote saja. Oke. Satu tinggal kita promote, yang kedua kita lebih sinergi lagi, solid ya. Mengenai kabupaten atau kota lain saya pikir ya saya tidak boleh menilai terlalu dalam karena masing-masing punya kapasitas. Karena mentang-mentang di Tangsel Pak Fasirun ngomongnya Tangsel bagus-bagus aja. Iya. Banyak bagus. Pemda di Jawa Barat bagus. Sumatera Selatan juga saya pikir juga bagus. Provinsi-provinsi lain ya. Sangat-sangat bagus. Jawa Tengah, Solo terutama sangat bagus. Kreatif ya, Bandung apalagi. Nah, tetapi kita harus percaya diri dulu. Nah, sekarang produk-produk binaan UMKM Tangsel ini yang bagus apa? Oke. Ya dong. Kita taunya mungkin sambalnya Bulina, semua portal tahulah. Apa semua forum tahu. Sagon bakar itu lagi kan. Kerupuk belum. Saya pengen lah besok Bilal. Nah, lemon madu. Nah, gimana kita bikin viral? Ya dong. Tapi kalau viral kadang-kadang ya cepat naiknya, cepat juga turunnya. Ya kan? Tapi memang kita juga harus punya teknik lah. Biar itu bagus.
memang segala sesuatu yang mudah didapat, mudah juga untuk selesai. Kalau yang kita bangun perlahan ya lambat juga mungkin dapatnya, tapi bertahannya juga pasti Promosi lama. online-nya seperti apa nih Pak? Yes. Masukannya? Nah, kebetulan nanti kan ada Kria Kreatif Banten ya, KKI Indonesia Banten itu dengan kerjasama dengan Blibli. Di situ juga ada semua tampilan kria makanan di blibli.com. Kebetulan di dalam webinar nanti akan diadakan ya. Dan saya berharap ke depan Pak nanti apa mungkin terlalu mengkotak-kotak ya, tapi boleh lah ya. Mau dibikin homepage sendiri khusus UMKM Tangsel. Ya, homepage-nya sendiri, website maupun platformnya jual, atau mau di masing-masing kan sudah ada nih. Ada yang jual di mana? Tokopedia, Shopee segala macam, masing-masing berjuang gitu. Ya monggo. Tapi yang pasti itu sebenarnya adalah pembeli. Pembeli itu harus dari masyarakat Tangsel. Jadi pembeli itu pasti akan meningkatkan kreativitas. Jadi kalau minat belinya orang Tangsel terhadap produk Tangselnya bagus, otomatis kreatif loh. Kenapa? Saya ada support dana. Dan mereka pun lebih reviewnya lebih cepat. Misalnya nih nggak enak nih produk A, kan lebih cepat. Ya dong? Nah, dan kita harus input itu. Seperti itu. Oke. Nah. Ini saya lihat sebentar. Ini ada kepada Bank BJB Tangerang Selatan atas dukungan dan kerjasamanya sebagai mitra Gerai Lengkong Tangerang Selatan 20 November 2020. Ini mantap sekali. Ini Ya. artinya tanggal 3 nanti kita sudah bersama dengan Gerai Lengkong ya? Untuk yang ke Bank BI itu seperti apa? Insya Allah kebetulan jam 4 sore ini saya ada meeting kecil Aha. untuk memastikan kita melakukan pameran kria diwakili nanti insya Allah sama Gerai Lengkong di Bank Indonesia wilayah Banten untuk produk-produk unggulan. Ya, saya harus melakukan langkah-langkah strategis agar ada brandnya, Iya. ada nilainya untuk produk UMKM. Nanti dijelaskan di sana. Oke. Ya. Mantap. Mungkin kriteria produknya seperti apa? Biar nanti Bunda Lista lah Oke. yang Mungkin atur. berarti kita hanya ini sebagai Ya, nanti saya juga akan bicara mana yang bisa unggul. Bukan berarti yang lain ada yang tidak unggul, tidak. Tetapi mana yang lebih mudah lah untuk cepat. Banyak event loh kok. Oke. Dan saya minta mudah-mudahan kepada para stakeholder lain di luar Bank BJB ya, mungkin Bank Sinarmas, dari Sinarmas Land, dari Bintaro, Alam Sutra sebagai pengembang di Tangsel. CSR. Saya minta juga ikut berperan aktif untuk meningkatkan UMKM yang ada di Tangerang Selatan. CSR. Ya, CSR-nya atau apapun bentuknya. Ya. Saya berharap kita sama-sama dukung program yang bagus ini. Apakah selama ini memang belum ataukah sudah? Sebenarnya sudah mungkin ada berjalan atau tidak terpromot dengan baik. Oke. Yang kedua tidak terkoordinasikan dengan baik. Saya pikir Sinarmas lain juga terhadap UMKM ada. Oke. Ya, Alam Sutra pun ada, ataupun Bintaro, Jaya Properti juga ada, ataupun dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di Tangsel. Nah, kebetulan saya juga di forum CSR, nanti coba akan membicarakan di forum agar UMKM bisa di tahun 2021 ya. Karena ini saya juga di forum baru setahun ya, atau kebanyakan saya di rumah tidak layak huni ya, di Bank BJB sendiri. Coba nanti saya akan gerakan ke UMKM. Oh iya. Nanti kita akan bersinergikan lagi nih. Nanti coba saya panggil, coba bicara sama Pak Pane biar kita koordinasikan dengan baik. Oke, mantap, luar biasa. Saya minta sesuatu nih kalimat pamungkasnya dari Pak Fasirun supaya kasih semangat nih buat teman-teman di UMKM nih seperti apa. Oke, Gimana? yang satu adalah semangat jualan dan kedua tetap berinovasi. Oke. Ya. Harus berinovasi. Ya. Semangat jualan, cintai produk sendiri, harus fokus. Di banyak catatannya ini. Banyak. Saya kalau kasih saya itu 2 aja. Ya. Pokoknya jualan. Jualan aja jualan. gitu. Semangat jualan dulu. Jadi jualan, dari jualan itu kan kelihatan feedbacknya. Iya. Nah, yang kemudian berinovasi. Inovasi artinya belajar. Ya, jadi kalau kita jualan sudah, kok nggak laku, kita berinovasi. Oke, jangan lupa nabung di BJB. Oke. Itu sudah kewajiban. Oke. Ya, selalu gunakan produk-produk Bank BJB dari Oke. digitalisasi. Oke. Ya, kemudian baik itu pinjaman, pembiayaan maupun pelatihan. Jangan sungkan-sungkan juga menghubungi saya ya. Kita di sini sharing ya. Saya juga minta maaf dalam perbincangan tadi kalau ada yang keselimpet lidah atau ada informasi yang kurang, ya mohon maaf
ya, karena ini namanya juga berinteraksi ya, Boleh dalam diskusi. di-sharing nomor teleponnya, boleh dikasih? Nanti langsung aja ke BJB cabang Tangerang Selatan. Langsung. Langsung. Kalau saya share-nya nanti antara yang serius sama tidak serius saya susah memisahkan. Oke. Ya, saya pikir juga di TV UMKM ada Mas Ada, Oke. bisa ikut pelatihan yang ada di TV UMKM setiap Kamis dan Sabtu ya Pak. Nah, saya promotor kan. Kemudian juga boleh di GET ya, Gerai Etalase Tengsel dengan Bu Nancy. Oke. Kemudian di Gerai Lengkong ada Bunda Lista, di Pepi sama Bunda Yeni ya. Kemudian di Asipa ada Bunda Nia. Nah, itu cukup luar biasa ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bergabung dengan komunitas. Oke, baik. Ini masukan untuk teman-teman UMKM yang pemula, yang baru bergabung di UMKM, yang berniat pengen meluruskan nih produk-produknya, mau tetap aktif terus, mau tetap produksi terus, dan melihat motivasi juga, wah produk saya harus seperti ini, artinya pengen benar-benar menjadikan UMKM-nya benar-benar solid ya, harus gitu dan fokus. Nah, salah satunya adalah ayo jangan malu dan ikut komunitas, karena melalui komunitas kita bisa banyak mendapatkan fasilitas. Salah satunya tadi dari Bang BJ ada pelatihan juga, nanti ada juga pembinaan untuk legalitas dan segala macam, dan juga dapat sharing-sharing dan ilmu nih dari beliau sebagai selaku pembina UMKM kita. Ya. Baik Pak Pasirun, masih adakah yang pengen diperbincangkan lagi, apa yang disampaikan kepada teman-teman? Saya pikir sih cukup ya. Ya, karena nanti kita akan banyak ketemu di pelatihan atau di technical atau lebih kepada personal. Nah, cuman hanya memberikan informasi bahwa Bank BJB cabang Tangerang Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat UMKM. Ya, itu message-nya. Jadi jangan sampai dipisahkan antara bank, UMKM. Nah, jangan ada gap lah. Kita bermitra bersama. Dengan seperti beberapa program yang luar biasa tadi sudah dijabarkan oleh Pak Pasirun. Baik teman-teman semua, baik yang ada di website kita televisiumkm.com maupun yang ada di channel YouTube kita, terima kasih sudah hadir dan setia bersama kita di Bincang UMKM. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan kembali bertemu dengan beliau ini pasti, karena beliau ada di mana-mana nih. Ada di beberapa komunitas yang pastinya akan kita liput, ada di beberapa komunitas yang beliau sebagai narasumbernya dari Bank BJB sebagai pembina UMKM kita. Baik, saya Dina Cobek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Saya Dina Cobek dan Bapak Pasirun juga kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Televisi UMKM. Semoga berkah nih Pak. Amin ya Rabbal Untuk Alamin. kita semua sebagai teman-teman UMKM ini dapat tadi ilmu, dapat tips gitu kan, bahwa sebagai UMKM di tengah pandemi yang berjuang ini luar biasa. Yang penting tetap harus jualan dan berinovasi terus. Itu tips dari beliau tadi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM yang berikutnya. Dadah.